Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, berfirmanlah bagi kami, sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi kami di dalam menjalani hidup ini. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber sukacita dan kekuatan bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Rabu 17 April 2024 tertulis dalam kitab Yeremia pasal 51 ayat 50. Demikian firman Tuhan. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Ingatlah selalu kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, umat Tuhan yang sudah sekian lama ada di dalam pembuangan bisa terancam putus asa. Meski mereka sudah taat pada nubuat Yeremia agar menerima pembuangan ke Babel, kondisi itu bukanlah kondisi ideal bagi umat. Mereka perlu secercah pengharapan, dan pengharapan umat Israel dimulai dengan gambaran kemenangan gemilang para musuh atas Babel. Oleh kehendak Tuhan, musuh-musuh Babel bersekutu untuk menghancurkan Babel. Babel yang terkenal dengan dewa Bel dan tembok kotanya akan tamat riwayatnya. Tuhan akan mempermalukan Bel dan tembok kota akan diruntuhkan. Sebab itu umat Tuhan diperingatkan untuk segera menyingkir sebelum bencana tersebut tiba. Mereka harus ingat Tuhan dan kembali ke Yerusalem sebelum Babel ditimpa celaka. Nats renungan hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam dunia ini terkadang kita mengalami dan menghadapi situasi yang sulit seperti yang dialami Israel di Babel. Nats hari ini mengajarkan kepada kita untuk tetap tabah dan sabar akan tindakan Tuhan yang membebaskan. Tuhan tidak pernah membiarkan kelaliman merajalela di dunia ini. Jika persoalan dan kesusahan mendatangi hidup kita, mungkin karena dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, Tuhan tidak akan membiarkan persoalan dan kesusahan tersebut bertindak di luar batas yang telah Dia tentukan. Bila itu terjadi, maka Tuhan sendiri yang akan turun tangan dan menunjukkan kuasa-Nya. Jika kita sudah terluput dari persoalan dan kesusahan tersebut, pergilah, artinya bertobatlah dan kembalilah ke jalan yang Tuhan kehendaki, yaitu dengan meninggalkan dosa dan kejahatan, dan jangan berhenti berbuat kebaikan dan kebenaran di dalam hidup ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bila kita mengalami penderitaan sebagai akibat kelaliman dan kesewenang-wenangan pihak lain, yakinilah bahwa hal itu tidak akan berlangsung untuk selamanya. Tuhan tahu dan Ia peduli. Akan ada saat Tuhan turun tangan dan menyatakan perlindungannya atas kita umat-Nya. Yang perlu kita lakukan adalah mengadukan permasalahan kita kepada Tuhan dan memohon Ia menjalankan keadilan-Nya. Oleh karena itu, ingatlah selalu kepada Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 206 ayat 3. Nadison doa Tuhaku. Dan adong pangi doaku, dukon asini roha, nani lehon ho Tuhaku, tuna uduk di hatam, rohani matu rohaku, sai pasau ton mahata. Marilah kita berdoa.
Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga. Karena Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, jadikan kami menjadi umat-Mu yang senantiasa mengingat Engkau, yang terlihat di dalam kata dan perbuatan kami. Meski kami menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan hidup, kami tetap setia hanya kepada Tuhan saja. Pakailah hidup kami menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Berikan kesembuhan kepada yang sakit. Berikan penghiburan kepada yang berduka. Di dalam satu hari ini, kami serahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.